Shalom dan selamat sahabat. Baik saudara-saudara, tentunya kita semua bersyukur karena di hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul berbakti di tempat ini. Itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, firman Tuhan kita pada sabat ini sesuai dengan ayat bersahutan kita yang sudah dibaca tadi, yang terdapat dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 3 dengan judul bertekun. Kita akan membacanya sekali lagi, tapi namun sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Oke, mari kita baca sekali lagi dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Dikatakan, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku." Ayat 4a, "Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Baik saudara-saudara, tema kita pada sabat hari ini adalah bertekun. Bertekun berasal dari kata dasar tekun, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti berkeras hati atau bersungguh-sungguh, atau dapat juga berarti tetap berpegang teguh. Mari kita lihat dalam ayatnya yang pertama. Dikatakan bahwa semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kalau dalam versi New International Version itu dikatakan, "All this I have told you so that you will not go astray." Astray itu dapat diartikan sebagai tidak tersesat. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia adalah semua ini saya katakan kepada kamu sehingga kamu tidak tersesat. Dalam ayat 1 ini, Yesus memberikan alasan mengapa pada pasal sebelumnya Ia mengatakan kepada para murid untuk bersiap menghadapi kebencian dunia. Saudara-saudaraku, dengan memberitahukan kepada para murid mengenai akan adanya masa kesukaran, Tuhan Yesus bermaksud menghapus kengerian yang timbul dari dalamnya, supaya Ia tidak terlalu mengejutkan. Jadi, ketika kita mendapati suatu masalah, kita sudah tidak terkejut lagi karena sudah ada peringatan terlebih dulu. Mari kita lanjut pada ayatnya yang kedua. Dalam Yohanes 16 ayat 2, dikatakan, "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah." Kalau dalam versi King James Version, itu dikatakan seperti ini, "Mereka akan mengeluarkan kamu dari rumah-rumah ibadat. Ya, saatnya tiba bahwa siapapun yang membunuh kamu akan berpikir bahwa ia melakukan pelayanan kepada Allah." Jadi, kalau dalam terjemahan LAI itu dikatakan bahwa kamu akan dikucilkan. Dikucilkan seperti apa? Nah, dalam terjemahan King James Version ini dikatakan bahwa mereka akan dikucilkan atau akan dikeluarkan dari rumah-rumah ibadat. Pada ayat yang kedua ini secara khusus, Yesus memberitahukan penderitaan apa yang akan mereka alami. Yaitu yang pertama, mereka akan dikucilkan dari rumah-rumah ibadat, dan bukan hanya itu saja. Selain dikucilkan, mereka juga akan dibunuh. Bahkan siapapun yang membunuh para pengikut Kristus akan dianggap telah melakukan pelayanan kepada Allah. Dan ini akan mereka alami. Yang jadi pertanyaan, kenapa para penganiaya ini berbuat demikian? Jawabannya itu ada dalam ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Baik, mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Kalau dalam versi King James Version atau New International Version itu, orang-orang ini dikatakan sebagai orang-orang yang belum mengenal Bapa juga Yesus. Artinya orang-orang ini tidak mengenal Bapa maupun anak. Nah, pada zaman sekarang ini, dalam hidup ini tidak semuanya dapat diraih secara cepat dan instan. Terkadang kita membutuhkan ketekunan supaya dapat meraih apa yang kita inginkan. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa kita akan dikucilkan, bahkan beberapa di antara kita akan dibunuh. Dan orang-orang yang membunuh kita pun menyangka bahwa mereka sedang berbuat baik bagi Allah, sebagaimana yang tertulis dalam ayatnya yang kedua tadi. Ini adalah resiko yang harus kita tanggung ketika kita percaya kepada Yesus. Jika kita dianiaya karena iman kita kepada Allah, maka mereka menganiaya kita karena mereka tidak mengenal Allah, baik Allah maupun anaknya Yesus Kristus.
Jika kita mengalami penganiayaan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah mengatakan hal ini kepada kita. Mengapa demikian? Yang pertama, supaya kita tidak kecewa kepada Tuhan dan menolak Tuhan dalam ayatnya yang ke-1. Kemudian, mengiring Yesus itu bukan saja menerima apa yang enak-enak saja, tetapi kita juga harus siap menerima yang tidak enak sekalipun. Itu pada akhirnya akan berujung kepada sesuatu yang baik bagi kita. Kemudian yang kedua adalah agar dalam keadaan apapun kita tetap selalu ingat kepada Tuhan. Jadi ketika kita mendapati sebuah penderitaan atau aniaya, maka kita akan ingat bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengatakannya. Dengan demikian kita pun akan mengingat Tuhan dan bukannya lupa kepada Tuhan dalam penderitaan yang kita alami. Ketika menghadapi masalah, kita juga harus tetap bertekun di dalam iman, pengharapan sambil terus percaya kepada Tuhan. Bahkan kita juga bertekun dalam menanti pertolongan Tuhan. Pada waktunya, jadi jangan takut untuk mengandalkan serta bertekun, tetap berpegang teguh di dalam Yesus, dan ingat selalu janji Allah sebagaimana dalam ayat tema kita terdapat dalam Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Demikian firman Tuhan kita, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.